Apa kabar teman-teman Jaker? Semoga sehat selalu jiwa dan raga. 欢迎收听美食无国界. Selamat datang di Jelajah Kuliner Jejak Rasa Jensen Huang. Episode ketiga, kesederhanaan menjadi kemewahan. Teman-teman Jakers, kembali kita ke Dapur Maria dan sekarang kita akan bercerita tentang ayam minyak bawang, Cong You Ji. Pada episode sebelumnya kita telah mengikuti jejak kuliner Jensen Huang melalui hidangan bernama Chang Ying Tou, kepala lalat. Sebuah tumisan sederhana yang namanya unik, tetapi rasanya membuat banyak orang jatuh hati. Teman-teman, hari ini kita kembali ke restoran favoritnya yaitu Huanyang Xiaoguan, Depot Huanyang. Namun kali ini kita akan berkenalan dengan hidangan yang jauh lebih berbeda. Kalau diibaratkan dengan suasana, mungkin hidangan ini lebih tenang dari kepala lalat. Mengapa? Karena tidak pedas, tidak penuh rempah, tidak memiliki nama yang aneh, hanya 3 kata sederhana. Cong You Ji, ayam minyak bawang. Sekilas terdengar biasa saja, bahkan mungkin terlalu biasa. Jika melihat menunya tanpa foto, sebagian orang mungkin akan melewatinya begitu saja dan memilih hidangan lain yang terdengar lebih menarik. Tetapi justru disinilah letak keindahannya. Karena terkadang makanan yang terbaik bukanlah makanan yang paling rumit bahannya, melainkan makanan yang berbicara dengan suara paling pelan lewat bobot kenikmatannya. Teman-teman Jaker, saat kita mendengar nama Jensen Huang, kita sering membayangkan dunia yang penuh teknologi canggih, pusat data, kecerdasan buatan AI, komputer yang super, chips yang ukurannya sangat kecil, tetapi mampu mengubah dunia. Namun ketika kembali ke Taiwan, salah satu hidangan yang ia nikmati justru adalah ayam minyak bawang. Sebuah masakan yang mungkin sudah dikenal oleh nenek, kakek, dan beberapa generasi sebelum kita. Tidak ada teknologi mutakhir di dalam hidangan ini, hanya ayam, lalu daun bawang, jahe, minyak panas, dan kesabaran. Dalam tradisi kuliner suku Tionghoa, ayam memiliki makna yang istimewa. Ayam sering hadir dalam perayaan keluarga, jamuan di tahun baru, pesta pernikahan, syukuran, dan berbagai momen penting lainnya. Seekor ayam utuh sering dianggap sebagai simbol keutuhan dan kebersamaan. Karena itu, banyak hidangan ayam tradisional Tionghoa tidak berusaha mengubah rasa asli ayam. Sebaliknya, mereka justru berusaha menonjolkan rasa alaminya. Ayam minyak bawang adalah salah satu contohnya. Ketika hidangan ini disajikan, tampilannya tidak terlalu mencolok. Potongan ayam tersusun rapi, kulitnya berwarna kuning keemasan, di atasnya terdapat siraman minyak daun bawang yang harum. Kadang ditambah sedikit jahe, dan bahkan untuk resep orang-orang Guangdong, suku Kanton di Hong Kong, atau orang Hong Kong sendiri, mereka malah menambahi sebuah rempah yang sangat di luar dugaan Anda, yaitu kencur. Betul, kencur. Ini malah merupakan bumbu masak sebagian suku-suku di Tiongkok Selatan, terutama
di Kanton, Guangdong, dan juga Hong Kong. Bumbu minyak bawang ini sering ditambah sedikit kecap ringan, sederhana sekali tapi memberikan aroma yang wah. Tetapi begitu piring diletakkan di meja, aroma harum langsung memenuhi udara. Aroma itulah yang membuat banyak orang tanpa sadar mengambil nasi lebih banyak. Dan memang saya pernah mempraktekannya tanpa kencur, maka seperti agak pincang. Tetapi kalau sudah ada tambahan kencur di dalamnya, wah, tidak ada orang yang tahu. Hanya mereka merasa kok begitu enak racikan dari minyak bawang ini. Ada apa gerangan dan merasa ada sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah kencur. Dalam bahasa Mandarinya adalah sajiang. Teman-teman Jikers, ada satu pelajaran menarik dari hidangan ini. Dalam dunia modern, kita sering diajarkan bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Lebih cepat, lebih besar, lebih ramai, lebih mewah. Namun, ayam daun bawang mengajarkan hal yang sebaliknya. Kadang-kadang mengurangi justru menghasilkan sesuatu yang lebih indah. Semakin sedikit unsur yang digunakan, semakin jelas karakter setiap bahan. Jadi, ayam harus benar-benar segar, daun bawang harus harum, minyak harus cukup panas, tentu saja minyak yang baru, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi semuanya harus yang paling baik. Di sini paling baik bukan yang paling mahal, tetapi benar-benar paling alami, rasa alaminya. Teman-teman Jikers, hari ini mari kita membuatnya bersama. Bahan yang diperlukan sangat sederhana, 1 ekor ayam kampung kecil atau sekitar setengah ekor ayam segar. Anda juga bisa menggunakan paha ayam, 4 batang daun bawang atau bawang pre yang ada bagian putihnya, 1 ruas jahe, 2 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh garam, sedikit lada putih, dan sedikit kecap asin jika Anda suka. Tapi jangan terlalu banyak, kecap asin yang tipis. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, tambahan dari kencur. Pertama-tama rebus ayam dengan api kecil sampai matang. Jangan sampai terlalu lama karena kita ingin dagingnya tetap lembut dan berair, yaitu juicy. Setelah matang kita angkat dan biarkan dingin beberapa saat. Kemudian potong-potong sesuai selera. Selanjutnya iris tipis daun bawang dan jahe, letakkan di atas ayam. Panaskan minyak hingga benar-benar panas, lalu siramkan perlahan ke atas daun bawang dan jahe, dan juga ada campuran kencurnya. Dalam hitungan detik akan terdengar suara desisan lembut dan aroma harum akan langsung memenuhi dapur. Itulah momen yang paling saya sukai. Momen ketika minyak panas bertemu dengan daun bawang, momen ketika dapur tiba-tiba berubah menjadi tempat yang terasa hangat dan hidup. Jangan lupa tambahkan sedikit garam, sedikit lada putih. Jika suka, tambahkan kecap asin ringan. Dan jangan lupa kencur adalah rahasianya. Tidak sampai 30 menit, Anda sudah memiliki hidangan yang selama puluhan tahun hadir di meja makan keluarga Tionghoa dan juga Taiwan. Nah, teman-teman, saya membayangkan Jensen Huang duduk di salah satu meja Depot Huanyang dan menikmati ayam daun bawang ini. Ya, teman-teman, semoga Anda bisa mempraktikannya karena gampang sekali dan tentu saya yakin Anda akan menambahi cabai ke dalamnya, akan lebih nikmat lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode Jelajah Kuliner pekan depan. 再见。